Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam kitab Tajus Salatin, sebuah kitab yang diterjemahkan dari bahasa Persia pada awal abad ke-17, ditulis bahwa keadaan manusia itu dijadikan dari 4 hal yang berlainan yang dinamakan anasir arba, dan dari 4 unsur itu ada yang berlawanan seperti tanah dengan air, angin dengan api. Dalam kitab Kasyaful Ghaibiyah dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dijadikan dari tanah yang terpilih, air, api, dan angin. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Tanah itu adalah unsur yang terpilih dari 4 unsur kejadian, karena sifat tanah itu lebih rendah dibandingkan unsur yang lain. Dalam bahasa mencapai bahasan mengenai manusia, yang paling baik adalah membicarakan unsur kejadiannya agar lebih memahami sifatnya. Pengetahuan bahwa manusia itu dijadikan dari 4 unsur itu telah lama diketahui oleh dunia dan diperkuat lagi oleh ajaran Islam. Doktrin 4 unsur ini dikatakan berasal dari filsafat Yunani kuno seperti Hippokrates, diikuti oleh Plano, dan kemudian dikembangkan lagi oleh Galen serta ahli filsafat lainnya. Dikatakan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 4 anasir, yaitu udara, api, air, dan tanah, yang dikelompokkan dalam kelompok dingin dan kelompok panas, kering, dan basah. Doktrin yang sama juga diketahui dari sumber lain seperti ajaran Hindu, ajaran Yin Yang dari Cina, dan Shiatsu dari Jepang. Menurut Dr. Johann D. Gimleit, doktrin tentang 4 anasir ini telah diikuti hingga kini di kawasan Asia, dan ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan ini sudah tua. Newbold telah membuat kajian dalam bidang ini. Dia juga mengatakan bahwa menurut masyarakat Melayu dengan anasir ini berkait dengan 4 rasa, yaitu jiwa, ruh dengan udara, cinta dengan api, syahwat dengan tanah, dan kebijaksanaan berpikir dengan air. Ilmu tentang 4 anasir ini juga menjadi dasar praktik ilmu tabib Melayu. Dalam kitab Tib Ubat dinyatakan juga hal yang serupa. 4 anasir itu dikatakan mempunyai tabiat masing-masing, yaitu dingin, udara, panas, api, kering, tanah, dan basah adalah air. Dari sini kemudian dipecahkan menjadi 9 jenis tabiat manusia yang seimbang atau paduan kualitas yang sempurna. Kemudian 4 tabiat yang tidak seimbang tetapi mudah caranya, yaitu dingin, kering, dan basah. Dari sini berkembang ilmu tabib yang dibuat
obatnya berdasarkan 4 anasir tadi. Ilmu tentang hal ini terkait pula dengan sifat manusia. Panas dan kering dikaitkan dengan sifat bersegera. Sifat cita-cita dan angin dikaitkan dengan panas dan basah. Sifat muram dan rendah diri dikaitkan dengan dingin dan kering. Dan sifat lamban dalam bekerja atau perasa atau menunjukkan emosi dan keinginan dikaitkan dengan dingin dan basah. Antara lelaki dan wanita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu adalah berpasang-pasangan lelaki dengan wanita. Kelainan jenis ini menjadikan perlu bagi mereka untuk mengenal sifat, kehendak, dan kesukaan masing-masing. Jenis yang berpasangan ini akan bertemu apabila telah sampai dalam mahligai pernikahan. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat intim dan mesra, lebih intim dari persahabatan sesama lelaki atau persahabatan dengan saudara kandung atau antara orang tua dan anak. Ini karena dalam pertemuan mempunyai fenomena yang mengalami aspek-aspek. Fenomena yang menyelami aspek-aspek yang tidak terdapat dalam hubungan persahabatan biasa, yaitu bersetubuh atau yang diistilahkan oleh Islam adalah jima. Tidak dipungkiri bahwa hubungan intim ini hanya dapat dicapai melalui tingkat saling mengenal dengan baik sifat dan kemauan pasangannya. Tidak cukup bagi lelaki sekedar mengetahui bahwa wanita itu dijadikan untuknya dan karena itu menjadi haknya. Tidak juga lengkap sekiranya lelaki hanya mengenal tubuh wanita tanpa mengenal sifat dan keinginan tubuh itu serta rahasia di balik tubuh tersebut. Lelaki perlu mengetahui tentang peranannya berkaitan dengan tubuh pasangannya, karena lelakilah yang akan memimpin tubuh itu dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa pakar timur dan barat dewasa ini telah menulis sebab-sebab mengapa seorang istri berkhianat dan terjadi keruntuhan rumah tangga. Di antaranya adalah karena suami tidak mengetahui cara jima yang benar dan istri yang tidak pandai melayani kebutuhan biologis suaminya. Zaman modern ini penuh dengan ujian dan godaan. Mudah tergoda jika iman tipis dan pikiran dangkal. Orang Islam dan masyarakat timur tidak sesuai mengadopsi seksologi barat karena masyarakat Islam dan timur memiliki kultur yang berbeda dengan mereka. Maka jika mengetahui seksologi barat tapi tidak mengetahui konsep nafkah lahir batin Islam, istri bisa berkhianat. Buktinya di masyarakat barat pengkhianatan suami istri sering terjadi. Setiap orang bebas mencari pasangan seks di luar rumah. Dalam pandangan Islam yang demikian itu adalah zina yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli seksologi barat pernah membuat penelitian bahwa sebagian besar istri di barat tidak pernah mencapai orgasme atau bahkan tidak tahu rasanya orgasme walaupun telah menikah bertahun-tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kaya dengan ilmu pengetahuan? Artinya ada sesuatu yang kurang pas, yang luput dari pengetahuan mereka. Ilmu nafkah batin Islam menawarkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini
nampaknya ilmu jima Melayu. Ilmu jima Melayu pun lebih baik dari masyarakat, lebih baik daripada seksologi Barat dalam hal kelembutan dan kemesraan. Keluarga masyarakat Melayu dahulu setelah Islam hidup dalam aman bahagia, mempunyai anak yang cukup banyak, dan jarang sekali terjadi perceraian kecuali cerai mati. Di manakah letak permata itu? Di timurkah atau di barat? Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.